Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda kami semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang ekonomi Islam. Bagaimana kita menjalankan ekonomi Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita terhindar dari praktek riba. Kemudian pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perawatan jenazah. Jadi pembahasan kita adalah yang pertama bagaimana takziah, kemudian ziarah kubur, kemudian perawatan jenazah. Perawatan jenazah berarti yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah menyolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Ini nanti akan kita barengi dengan video pembelajaran agar kita lebih mengerti dan lebih paham dan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kompetensi dasar yang menjadi tujuan kita adalah yang pertama 3.7 ini adalah KD pengetahuan menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Yang pertama tentang takziah kubur. Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya adalah sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusinya, menyelenggarakannya. Tentu kita yang sudah paham, yang sudah belajar, yang turun tangan dan ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah itu. Kemudian takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar dapat membantu mengurusi jenazah. Paling tidaknya kita ikut menyolatkan, kemudian kita ikut menguburkannya. Kemudian ada beberapa adab dalam bertakziah. Ini kita sering melihat dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa orang yang melanggar tentang adab bertakziah. Yang pertama, takziah itu hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, bersikap dan bertingkah laku yang baik. Kemudian yang keempat, berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendoakan jenazah yang paling baik adalah kita ikut serta menyelenggarakan jenazahnya. Setidaknya kita ikut menyolatkan jenazahnya. Kemudian yang kelima, hendaknya memberikan nasihat kepada keluarga jenazah agar bersabar, bertawakal dan menjaga iman. Apabila yang meninggal dunia adalah orang tua dari sahabat kita satu kelas, maka tugas kita adalah memberikan nasihat kepadanya agar dia bersabar dalam menghadapi musibah ini, dalam menghadapi cobaan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya apa? Allah akan menguji kita. Salah satunya adalah menguji jiwa. Menguji artinya kehilangan jiwa. Tentu ini sangat berat sekali. Tetapi kita harus bisa menghadapinya dengan sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, memberikan bantuan seperlunya, tidak memberatkan si mayit, kemudian mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah yang harus segera diselesaikan. Kemudian ziarah kubur. Ziarah ini juga mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian ini juga ada adab ziarah kubur.
yang kadang-kadang kita melihat dilanggar oleh beberapa orang. Pertama, ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berpakaian sopan, menutup aurat, hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di alam kuburnya. Kemudian tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas makam. Ini yang sering kita lihat dilanggar oleh banyak orang. Tidak boleh meludah, kencing dan buang sampah di atas makam. Kemudian tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Ini nanti bisa kita masuk kepada dosa besar, yaitu syirik. Kemudian yang paling penting pada materi ini adalah tentang perawatan jenazah. Apa itu perawatan jenazah? Perawatan jenazah adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara tersebut adalah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya apa? Mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, apapun latar belakang orang yang meninggal tersebut. Kemudian yang pertama yang kita jelaskan adalah tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, kemudian yang keempat adalah menguburkan jenazah. Ini adalah perawatan jenazah. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, perawatan jenazah, memandikan. Memandikan jenazah, syarat-syarat jenazah yang dimandikan itu, yang pertama jenazahnya orang Islam, yang kedua didapati tubuhnya walaupun sedikit. Misalnya terjadi bencana alam, kemudian tubuhnya hilang, yang ditemukan hanya kakinya, ya kakinya yang kita selenggarakan. Tangannya ketemu, ya tangannya yang kita selenggarakan. Atau dimakan oleh binatang buas, yang tinggal hanya setengah dari badannya, ya setengah dari badannya itu yang kita selenggarakan. Kemudian bukan mati syahid. Mati syahid tidak wajib kita mandikan dan kita kafani, karena itu menjadi saksi baginya nanti di alam kubur dan di akhirat. Kemudian ini catatan penting yang harus kita ketahui. Yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali suami boleh memandikan istrinya, atau istri boleh memandikan suaminya. Tapi ketika ada mahram ini juga boleh memandikan si mayit. Kemudian yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukumnya mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kemudian kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana. Kemudian kain kafan ini kalau dia yang laki-laki kita gunakan 3 lapis. Kemudian kalau dia yang perempuan kita gunakan 5 lapis. Kemudian yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Solat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan seperti yang kita jelaskan tadi, mengkafaninya, barulah kita menyolatkan jenazah. Rukun solat jenazah. Yang pertama, solat jenazah dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, membaca sholawat Nabi. Yang kelima, membaca doa setelah takbir. Kemudian yang keenam, berdoa setelah takbir. Itu doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang panjang, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah setelah memandikan, mengkafani dan disolatkan. Ini juga lubangnya diatur semuanya di dalam Islam. Bacaannya tidak ada yang khusus, tetapi kita membaca Bismillahi wa ala millatir Rasulillah. Demikian
dalam kemudian lubangnya juga diperhatikan